Baik, berjumpa kembali dengan saya, Pak Bayu, dalam mata kuliah perencanaan proyek perhotelan, khusus untuk mahasiswa yang sedang melaksanakan training atau praktek kerja industri di hotel. Jadi di sini untuk mata kuliah perencanaan proyek perhotelan yang merupakan mata kuliah sisipan, saya memberikan video pembelajaran untuk materi setelah ujian tengah semester. Video ini dimaksudkan untuk mempermudah saudara-saudara sekalian belajar sehingga bisa mempelajari materi setelah tengah semester ini dimanapun kalian berada dan kapanpun. Saya unggah di channel YouTube saya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi setelah tengah semester, saya perlu review dulu materi sebelum tengah semester secara umum ya. Jadi yang pertama kita sudah mempelajari tentang apa arti perencanaan. Kemudian pengertian proyek, pengertian perhotelan, dan definisi dari perencanaan proyek perhotelan. Ya, di sini perencanaan proyek perhotelan adalah serangkaian proses penentuan tindakan masa depan usaha perhotelan meliputi kegiatan yang kompleks yang disertai pertimbangan yang logis dan berkelanjutan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan tertentu. Kegiatan proyek itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu yang dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau deliverable yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. Nah, dalam melaksanakan proyek, terdapat 3 constraint atau 3 kendala. Yang pertama adalah biaya. Jadi dalam sebuah proyek itu ada biaya atau anggaran yang dialokasikan. Kemudian dibatasi oleh jadwal atau waktu. Dan yang terakhir adalah harus ada mutu yang harus dipenuhi. Jadi ketiga constraint atau 3 kendala ini yaitu time, cost, kemudian scope atau quality merupakan 3 hal yang selalu menyertai dalam pelaksanaan sebuah proyek ya. Nah, di sini kalian juga harus bisa membedakan antara proyek dan operasional. Ini sudah dibahas. Kemudian jenis-jenis proyek. Kemudian ini adalah materi setelah UTS ya, perlu diperhatikan dengan baik. Jadi analisis kelayakan investasi. Kita akan membahas lebih detail setelah tengah semester ya, dalam video ini akan saya jelaskan. Ini materi UTS sudah kita laksanakan, kemudian kita masuk ke materi setelah UTS. Yang pertama itu adalah penilaian investasi dengan net present value, kemudian revenue cost ratio, internal rate of return, analisis titik impasse, break-even point, return on investment, tingkat pengembalian modal sendiri atau return on equity. Apa yang dimaksud penilaian investasi atau analisis kelayakan investasi? Jadi analisis kelayakan investasi adalah proses evaluasi terhadap suatu proyek atau investasi untuk menunjukkan apakah investasi tersebut layak dilakukan atau tidak. Proses ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek seperti biaya, manfaat, risiko, dan potensi pengembalian investasi yang mungkin diperoleh dari proyek tersebut. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah investasi tersebut memiliki potensi untuk memberikan hasil yang menguntungkan bagi para pemangku kepentingan.
Nah, di sini kita mencoba melihat dengan metode net present value atau nilai kini bersih. Net present value merupakan metode evaluasi investasi yang digunakan untuk menilai potensi keuntungan dari suatu proyek atau investasi. Konsep ini berfokus pada selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk atau pendapatan dengan nilai sekarang dari arus kas keluar atau biaya dari investasi tersebut. Jika NPV positif, ini menandakan bahwa nilai sekarang dari arus kas masuk lebih besar daripada arus kas keluar, sehingga investasi dianggap menguntungkan. Sebaliknya, apabila NPV negatif, investasi mungkin dianggap kurang menguntungkan. Metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang, di mana nilai uang di masa depan dinilai lebih rendah daripada nilai uang saat ini, karena adanya faktor inflasi dan nilai waktu dari uang. Contoh sederhana, nilai sekarang pendapatan hotel 10 juta, nilai sekarang pengeluaran hotel 9 juta. Maka NPV adalah PWR dikurangi PWC. Jadi NPV-nya adalah 10 juta dikurangi 9 juta, yaitu 1 juta. Artinya investasi layak dilanjutkan karena NPV lebih dari 0. Nah, tadi kita mendengar istilah PWR dan PWC. Apa yang dimaksud dengan PWR? PWR adalah Present Worth of Revenue. Ini adalah nilai sekarang dari semua penerimaan atau arus kas masuk yang diharapkan dari suatu proyek atau investasi di masa depan. PWR dihitung dengan mendiskon pendapatan masa depan ke nilai saat ini menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Ini bertujuan untuk mengukur potensi penghasilan dari investasi dalam nilai uang saat ini. Kemudian ada istilah PWC atau Present Worth of Cost. Ini adalah nilai sekarang dari semua pengeluaran atau arus kas keluar yang terkait dengan proyek atau investasi tersebut. PWC dihitung dengan mendiskon biaya masa depan ke nilai saat ini. Komponen ini membantu menilai total biaya proyek dalam nilai uang saat ini. Dengan menghitung perbedaan antara PWR dan PWC, kita mendapatkan NPV yang menunjukkan keuntungan bersih dari proyek tersebut. Jika NPV positif, proyek umumnya dianggap menguntungkan. Jika negatif, proyek mungkin harus dievaluasi kembali. Misalkan saudara memiliki proyek investasi dengan rincian berikut. Arus kas atau penerimaan di tahun mendatang. Tahun pertama nilainya 50 juta, tahun kedua 60 juta, tahun ketiga 70 juta. Kemudian arus kas keluar atau biaya di tahun-tahun mendatang. Tahun pertama 30 juta, tahun kedua 30 juta, tahun ketiga 30 juta dengan tingkat diskonto 10% per tahun. Langkah pertama, menghitung PWR atau Present Worth of Revenue. PWR dihitung dengan diskon setiap arus kas masuk ke nilai saat ini. Rumus diskonto arus kas masuk adalah nilai sekarang sama dengan arus kas dibagi 1 tambah R pangkat T, di mana R adalah tingkat diskonto 10% atau 0,1, T adalah tahun ke N. Hitungan PWR atau Present Worth of Revenue tahun pertama 50 juta dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1 adalah 45.454.545,45 rupiah. Demikian seterusnya untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Dan kita total nilai PWR, net present value dari PWR adalah 147.562.330,71 rupiah. Langkah kedua, kita menghitung present worth of cost. PWC dihitung dengan diskon setiap arus kas keluar ke nilai saat ini. Sama caranya dengan menghitung PWR yang sudah disampaikan tadi. Dengan demikian, nilai NPV untuk PWR adalah Rp74.524.833,65. Barulah kita menghitung net present value dengan mengurangi PWR dengan PWC. Kita dapatkan angka yaitu sebesar 73 juta
37.497,06. Karena NPV positif, maka proyek ini bisa dianggap menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan. Baik, selanjutnya metode lain untuk menilai kelayakan investasi adalah dengan revenue cost ratio. Revenue cost ratio atau rasio pendapatan biaya adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur efisiensi atau kelayakan suatu proyek atau investasi dengan membandingkan total pendapatan yang dihasilkan dengan total biaya yang dikeluarkan. Rumus untuk menghitung revenue cost ratio adalah RCR sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya. Rasio ini memberikan gambaran seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh suatu investasi atau proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai pendapatan tersebut. Semakin tinggi RCR, semakin efisien atau menguntungkan investasi tersebut. Namun, RCR sebaiknya digunakan bersama dengan metode evaluasi lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait kelayakan suatu investasi. Contoh, nilai sekarang pendapatan hotel 10 juta, nilai sekarang pengeluaran hotel 9 juta. Maka, RCR adalah PWR dibagi PWC, atau 10 juta dibagi 9 juta, dengan menghasilkan rasio 1,11. Artinya, investasi layak dilanjutkan karena RCR lebih besar dari 1. Metode yang ketiga adalah internal rate of return, atau metode tingkat pengembalian. Menurut Robert J. Kiyosaki, IRR adalah besarnya tingkat bunga yang menjadikan biaya pengeluaran dan pemasukan sama besarnya. Logika sederhananya menjelaskan bahwa investasi dikatakan menguntungkan jika tingkat bunga ini lebih besar dari tingkat bunga yang relevan. Metode ini digunakan untuk memperoleh suatu tingkat bunga di mana nilai pengeluaran sekarang bersih atau NPV adalah 0. NPV untuk IRR dapat diformulasikan dengan rumus NPV 0 dengan nilai 0, di mana PWR dikurangi PWC dikurangi I adalah 0. Kriteria keputusan untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu investasi dalam metode IRR yaitu jika IRR lebih besar dari MARR, minimum attractive rate of return, maka usulan investasi diterima. Penentuan nilai MAR berdasarkan biaya peminjaman uang, biaya modal, dan opportunity cost. Nilai MARR seharusnya sama besar dengan nilai tertinggi dari ketiga nilai di atas. Misalnya biaya peminjaman uang 12%, biaya modal 25%, opportunity cost 30%. Maka nilai MARR seharusnya sama besar dengan nilai tertinggi dari ketiga nilai di atas. Berarti IRR harus lebih besar dari 30%. Nah, kita ambil contoh yang mudah ya dari konsep yang sudah disampaikan tadi. Misalnya kita memiliki proyek pembangunan hotel dengan data berikut. Investasi awal 1 miliar. Arus kas masuk per tahun pertama 300 juta, tahun kedua 400 juta, tahun ketiga 500 juta. Langkah-langkah perhitungan IRR yang pertama adalah menentukan tingkat pengembalian yang menjadikan NPV sama dengan 0. Dalam metode IRR, kita mencari tingkat diskonto atau interest di mana NPV proyek sama dengan 0. Secara matematis, kita melihat di sini ada persamaan NPV sama dengan arus kas tahun pertama dibagi 1 plus I pangkat 1 ditambah arus kas tahun kedua dibagi 1 plus I pangkat 2 ditambah arus kas tahun ketiga dibagi 1 plus I pangkat 3 dikurangi investasi awal, kemudian mencoba beberapa tingkat pengembalian. Dalam perhitungan manual, kita biasanya menggunakan metode coba-coba atau trial and error atau interpolasi untuk menentukan nilai I yang mendekati IRR. Misalnya kita coba nilai I 10% dan I 20% untuk melihat apakah NPV mendekati 0. Nah, kita hitung dulu I dengan nilai 10%,
kita dapatkan hasil NPV-nya negatif ya, sebesar minus 21.036.815. Kemudian dengan I 20%, kita dapatkan hasil minus 182.870, di mana NPV mendekati 0. Jadi di sini dapat kita katakan bahwa internal rate of return sekitar 20%. Dan tingkat IR ini harus lebih besar dari MARR atau Minimum Attractive Rate of Return atau tingkat pengembalian minimum yang diinginkan. Maka proyek ini dianggap layak untuk dilanjutkan. Misalnya MARR-nya 15%, berarti proyek ini layak untuk dilanjutkan. Tapi kalau MARR yang ditentukan 30%, maka proyek ini tidak layak untuk dilanjutkan. Oke. Selanjutnya, return on investment. Ya, metode yang keempat adalah return of investment. Return on investment atau ROI adalah tingkat pengembalian investasi, adalah metode pengukuran kinerja keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien suatu investasi dengan membandingkan keuntungan bersih dari investasi tersebut dengan biaya investasi awal. Rumus umum untuk menghitung ROI adalah keuntungan bersih dibagi biaya investasi dikali 100%. ROI diungkapkan dalam bentuk persentase dan memberikan gambaran tentang seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut dibandingkan dengan biaya awal investasi. Semakin tinggi nilai ROI, maka semakin efisien investasi tersebut. Meskipun demikian, ROI harus dilihat persamaan dengan faktor risiko dan jangka waktu investasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kinerja investasi. Contoh sederhananya, keuntungan bersih 4 juta. Biaya investasi 10 juta, maka ROI-nya adalah 4 juta dibagi 10 juta dikali 100%, sehingga ROI sama dengan 40%. Selanjutnya, metode yang lain adalah metode break-even point, itu metode kelima. Break-even point atau disebut juga titik impas adalah titik di mana pendapatan yang dihasilkan dari suatu produk atau usaha sama dengan total biaya yang menyebabkan laba menjadi nol. Ini merupakan titik di mana tidak ada keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha. Dalam analisis bisnis, BIP dapat dihitung dalam unit produk atau dalam nilai penjualan. Jika pendapatan yang diperoleh sama dengan total biaya, atau biaya tetap dan biaya variabel, maka perusahaan akan mencapai titik impas. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat mengevaluasi seberapa banyak unit produk yang perlu dijual atau seberapa nilai penjualan yang diperlukan agar usaha tersebut tidak mengalami kerugian. Ini membantu dalam perencanaan bisnis dan penetapan harga pokok untuk mencapai target keuntungan. Contoh, biaya tetap 10 juta, jumlah kamar ada 10, biaya variabel adalah 500.000 per kamar, maka titik impas adalah biaya tetap ditambah jumlah kamar dikali biaya variabel. Titik impas sama dengan, di sini adalah 10 juta ditambah 10 kali 500.000. Titik impas adalah 10 juta ditambah 5 juta, yaitu 15 juta. Berarti pendapatan minimal dari penjualan kamar adalah 15 juta, sehingga harga kamar minimal 1,5 juta. Metode selanjutnya adalah return on equity atau ROE. Return on equity atau tingkat pengembalian ekuitas adalah matriks keuangan yang mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan dengan membandingkan laba bersih dengan ekuitas pemegang saham. Rumus ROE dinyatakan sebagai persentase, yaitu laba bersih ekuitas pemegang saham dikali 100%. ROE memberikan informasi tentang seberapa efisien perusahaan menggunakan ekuitas yang dimiliki pemegang sahamnya untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROE, semakin baik perusahaan menggunakan ekuitasnya untuk menghasilkan keuntungan. Namun, perlu diingat bahwa ROE sebaiknya dipertimbangkan bersama dengan faktor-faktor lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang performa perusahaan. Contoh sederhananya begini.
Misalnya laba bersih 4 juta, modal sendiri adalah 7 juta. Maka ROE 4 juta dibagi 7 juta kali 100%, yaitu ROE 57,14%. Apabila suku bunga bank adalah 5% dan tingkat harapan pemegang saham adalah 50%, maka investasi ini sangat bagus. Baik, demikianlah materi untuk secara singkat materi untuk akhir semester ya. Dan ini dijadikan bahan juga untuk UAS. Jadi ada beberapa metode penilaian investasi yang sudah disampaikan sehingga kita bisa menilai apakah proyek pembangunan itu layak atau tidak. Ya, di sini kita sudah bahas tentang net present value, revenue cost ratio, internal rate of return, perhitungan elasticity impasse atau break even point, perhitungan ROI sebelum pajak, perhitungan ROI setelah pajak, dan tingkat pengembalian modal sendiri. Jadi untuk perhitungan ROI kita singkat saja, sederhanakan untuk return on investment ya. Baik, demikian rekan-rekan mahasiswa, semoga bermanfaat dan selamat belajar sambil melakukan praktek kerja industri ya. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu, dan jika ada yang perlu dikonsultasikan silahkan hubungi saya melalui WhatsApp ataupun lewat email ataupun langsung bertemu. Terima kasih, selamat belajar, selamat training, semoga sukses dan sehat selalu.